بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوة عزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita sedikit membicarakan ulang tentang permasalahan yang kemarin, yaitu al-hukm syar'i. Al-hukm syar'i. Bang Budi kemarin enggak ada deh. Oh enggak ya. Baik. Al-hukm syar'i. Apa itu al-hukm syar'i, Pak Ayub? Kitabullah al-muta'alliqu bi al-mukallafin. Baik. Al-hukm syar'i. Al-hukm syar'i kitabullah. Khitabullah ya. Khitabullah al-muta'alliqu bi al-mukallafin. Al-muta'alliqu bi af'al al-mukallaf al-mukallafin bi af'al al-mukallafin. Terus gitu aja. Khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Kitabullah ay ya, cukup sampai sini ya. Ada yang kurang? Ada tambahan. Apa tuh? Ada payung tadinya kok. Khitab. Iya. Ya. Jadi khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin iqtidaan kemudian takhyiran au wad'an. Tidak wa. Ya, au wad'an. Baik. Nah, kemudian penulis pun menjelaskan apa itu khitab. Ya, apa itu khitabullah. Kan gitu ya. Penulis pun menjelaskan apa itu khitabullah bla bla bla. Kemudian penulis juga menjelaskan al-mukallaf. Al-mukallaf kan gitu ya. Maka beliau pun menjelaskan bla 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 bla, dan beliau juga menjelaskan iqtida. Iqtida bla 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 bla. Kemudian takhyir. Lalu terakhir wada'. Menjelaskan wada'. Nah, berdasarkan penjelasan ini, ya, berdasarkan definisi ini, maka kata Syekh kemarin, ya, para usuliyun itu membagi al-hukm syar'i, ya, membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Kan begitu? Apa aja namanya? Iya, taklifi. Ya. Taklifi dan wad'i. Ya. Jadi berdasarkan definisi ini, ya, pertama kita ketahui bahwa al-hukm syar'i itu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, iqtidaan atau takhyiran atau wad'an. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan hukm syar'i itu adalah khitabnya Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berupa tuntutan, berupa pilihan, dan berupa posisi ataupun status. Nah, berdasarkan definisi ini, tentunya setelah jelas bagi kita apa itu khitabullah, apa itu mukallaf, apa itu iqtida, apa itu takhyir, dan apa itu wada', maka al-hukm syar'i ini terbagi kepada dua. Jadi berdasarkan, ya, beranjak dari definisi yang didefinisikan oleh para usuliyun, maka para usuliyun membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Ada hukm syar'i taklifi, kalau kita paksakan dalam bahasa Indonesianya, hukum syar'i yang bersifat pembebanan, hukum syar'i yang bersifat posisi ataupun status. Kitabnya Allah yang terkait dengan tuntutan. Ya, khitabnya Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf
berupa tuntutan atau pilihan ataupun wada'. Nah, jadi berdasarkan definisi ini dan tentunya setelah kita mengenali ataupun memahami setiap isi yang ada di setiap kalimat ataupun istilah yang terdapat di dalam definisi, ya, di sini Syekh juga menjelaskan ya istilah-istilahnya, khitabullah itu apa, mukallaf itu apa, iqtida itu apa, takhir itu apa, wada' itu apa. Maka kesimpulannya, ya, jadi beranjak dari ini, para usuliyun membagi hukum syar'i kepada dua bahagian, taklifi dan wad'i. Ya, taklifi dan wad'i. Ya, kalau kita paksakan bahasa Indonesianya, al-hukm syar'i taklifi berarti al-hukm syar'i yang bersifat pembebanan. Al-hukm syar'i wad'i maksudnya adalah al-hukm syar'i yang bersifat status ataupun posisi. Ya, jadi al-hukm syar'i taklifi dan al-hukm syar'i wad'i. Nah, sampai di sini jelas? Nah, pertanyaannya dari mana ini? Dari mana syahidnya? Kenapa mereka bisa berdasarkan definisi, mereka bisa membagi hukum syar'i kepada dua bahagian? Jadi kan dia bilang berdasarkan definisi, maka hukum syar'i para usuliyun membaginya kepada dua bahagian, taklifi dan wad'i. Syahidnya di mana nih? Tidak sama tidak taklifi, takhir sama wada'. Baik, iktida, taklifi, Takhir sama wada'. apanya namanya? Cara pandangnya bagaimana? Kok bisa iktida itu artinya begini, takhir sama wada' antum jadikan satu kelompok, dan iktida antum menjadikan satu kelompok yang berbeda sehingga terjadilah dua kelompok, kan gitu ya, dua bahagian. Ya gitu ya. Jadi kan berdasarkan definisi maka hukum syar'i terbagi kepada dua bahagian. Yaitu apa? Hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Nah, syahidnya dari mana gitu loh. Kata Syekh, berdasarkan iktida, karena iktida itu ada dua paham, thalabul fi'li, thalabul tarki. Thalabul fi'il sama thalabul tark. Nah, jadi berdasarkan itu maka taklifi itu perbuatan hamba. Masuk ke hukum syar'i. Ya. Kemudian munculnya bahagian al-hukmul syar'il wad'i dari wada'. Takhir itu ke taklifi. Takhir sama wada'. Jadi kenapa ini Takhir ke taklifi? Karena perbuatan hamba juga kan. Takhir ke taklifi. Dari mana tahu ini perbuatan hamba? Ya, hamba seorang mukallaf memilih. Seorang mukallaf. Baik. Bukankah dikatakan khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin? Tiga-tiganya. Berupa iqtida, berupa takhir, berupa wada'. Af'al mukallafin. Tiga ini kan mewakili mukallaf. Baik. Nah, tapi berdasarkan definisi, memang kalau kita perhatikan, berdasarkan definisi yang diterangkan oleh Syekh terhadap istilah-istilah yang ada di definisi hukum syar'i, ya, terhadap istilah-istilah, kan di sini kan banyak istilah nih, ya. Di definisi hukum syar'i ini kan banyak istilah yang kita mungkin sedikit sulit untuk memahaminya. Nah, maka beliau pun memberikan penjelasan ataupun pengertian setiap kalimat-kalimat yang terdapat di dalam istilah hukum syar'i. Ya, khitabullah ini kan istilah, mukallaf ini kan istilah, iqtida ini kan istilah, takhir istilah, wada' istilah. Maka di sini dia perlu, ya, penting baginya untuk menjelaskan apa istilah-istilah yang terdapat di dalam definisi hukum syar'i. Hukum syar'i istilah, kemudian dia definisikan. Nah, di dalam definisinya pun terdapat istilah juga, gitu loh. Banyak istilah yang enggak kita kenali. Nah, istilah-istilah tersebut dia terangkan, khitabullah itu apa, mukallaf itu apa, iqtida itu apa, takhir itu apa, wada' itu apa. Ya, kita berfokus pada yang tiga, iqtida, takhir dan wada', karena memang di sini syahidnya. Ya, sehingga para usuliyun membagi hukum syar'i kepada dua bahagian. Berdasarkan definisi hitabullah. Bukan, yang jelas berdasarkan definisi al-hukm syar'i ini, ya, berdasarkan definisi al-hukm syar'i ini, maka para usuliyun membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian. Bukan cuma khitabullah, ya, tapi berdasarkan definisi hukum syar'i ini, ya, beserta penjelasan-penjelasannya, maka para usuliyun membagi al-hukm syar'i kepada dua bahagian, taklifi dan wad'i. Ya, syahidnya, ya, pertama kita lihat penjelasan iqtida. Di situ dijelaskan iqtida itu adalah talabul fi'il wa tark. Ya. Intinya apa? Talabul fi'il, al-fi'lu wa tark. Ya. Al-fi'lu wa tark. Ini iqtida. Takhir, ya, takhir janibai, ya, urus itu janibayil fi'l wa tark.
Sementara wada' ma wada'ahu syari' min sabab min sabab atau min syarat atau min mani' atau ghairu dzalik. Yang nanti perinciannya akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan iqtida dan takhir itu terkait dengan fi'il wa tark. Dan kalau kita perhatikan wada' itu tidak terkait dengan fi'il wa tark secara langsung. Tapi hanya terkait dengan masalah apa? Ma wada'ahu syari' min sabab, min syarat, min mani' atau ghairu dzalik. Kan begitu. Nah, jadi sementara kalau iqtida talab al-fi'l wa talab at-tarak, kemudian takhir at-taswiyah baina janibayil fi'l wa at-tarak, terkait dengan perbuatan. Ya. Walau memang nanti wada' ini juga terkait dengan perbuatan, tapi enggak secara langsung. Ya, sementara iqtida dan takhir itu terkait langsung terkait secara langsung ke perbuatan mukallaf. Ya, terkait secara langsung ke perbuatan mukallaf. Sehingga maka dinamakan dengan taklifi, pembebanan. Ya, hukum syar'i taklifi. Dan yang wad'i, hukum syar'i wad'i. Jadi ini satu paket, satu bahagian, ini satu bahagian. Berdasarkan definisi. Karena apa? Iqtida dan takhir itu punya kesamaan. Itu kesamaannya apa? Sama-sama terkait dengan fi'il wa tark. Sementara wada' itu salah status, tidak terkait secara langsung dengan fi'il. Ya, tidak terkait secara langsung dengan fi'il, tapi masalah apa yang ditetapkan oleh syariat, apa yang diproduksi oleh syariat. Ya, jadi sesuatu yang diproduksi oleh syariat berupa sebab, berupa syarat, berupa ini tidak terkait langsung kepada fi'il. Beda dengan iqtida, tuntutan, pilihan, itu terkait langsung ke fi'il. Kalau status itu tidak terkait langsung ke fi'il. Wada'nya status. Iya, posisi dari hukum syariat tersebut. Jadi ada hukum syariat yang bersifat pembebanan, ada hukum syariat yang bersifat status. Nah, sampai di sini paham? Ya, kita buktikan. Ya, kita lihat definisi daripada al-hukm syar'i taklifi yang diutarakan oleh Syekh di sini. Ya, lanjutkan bacanya, siapa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukm syar'i taklifi wa huwa khitabullah al-muta'alliq bi talab al-fi'l min al-mukallaf ala jihad al-iqtida'i aw al-takhir. Baik. Nah, lihat di situ. Jelasnya syahidnya. Ya, di sini diterangkan oleh penulis al-hukm syar'i at-taklifi. Ya, karena ini juga hukum syar'i, maka tentu definisinya enggak akan berbeda dengan al-hukm syar'i. Ya, cuma ada sifatnya lagi at-taklifi kan gitu ya, al-hukm syar'i at-taklifi. Ya, tentu definisinya enggak beda, khitabullah seperti ya al-hukm syar'i khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ya, namun di sini secara khusus langsung dikatakan khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'lil minal mukallaf ala jihatil iqtida' aw at-takhir. Ya, enggak masuk. Jadi syahidnya berarti di mana? Munculnya pembahagian al-hukm syar'i at-taklifi dari iqtida' atau takhir. Ya. Karena kalau khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallafin, ya memang dua-duanya memiliki definisi tersebut. Nah, jadi ala jihatil iqtida' aw at-takhir. Jadi hukum syar'i taklifi itu adalah khitabullah. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu khitabullah. Ya, khitabullah yang terkait dengan tuntutan perbuatan, ya tuntutan perbuatan dari mukallaf. Ya. Jadi yang terkait dengan tuntutan perbuatan dari si mukallaf. Ala jihatil iqtida, dari sisi iqtida tuntutan, ya, awit takhir atau pilihan. Ya, ala jihatil iqtida, dari sisi iqtida awit takhir atau dari sisi takhir. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-hukm syar'i at-taklifi. Sampai di sini mafhum? Baik. Kemudian lanjutkan. Ya, paham Mas Joko? Kalau enggak paham bilang aja ya. Lagi kok batuk ya. Baik, lanjut. Al-iqtida'u yashmal al-ahkam at-taklifiyyah
أربعة وهي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم. Baik, kemarin kita sudah jelaskan bahwa iqtida itu adalah talabul fi'l wa talabut tark. Ya, talabul fi'l wa talabut tark. Dan masing-masing dari keduanya itu terbagi kepada jazim wa ghairu jazim. Masih ingat itu Mas Joko? Ya. Masih ingat ya? Nah, berarti jumlah totalnya 4. Nah, penjelasan penulis berikutnya ini akan semakin memahamkan kita, akan semakin memantapkan pemahaman kita kenapa kemarin kita bilang jumlahnya kok bisa ada 4. Yaitu apa? Talabul fi'l wa talabut tarak, dan masing-masing dari keduanya itu ada yang jazim dan ghairu jazim, berarti totalnya 4. Nah, di sini dia. Wal iqtida, kata Syekh, wal iqtida yashmalul ahkam at-taklifiyyah al-arba'ah. Dan iqtida itu mencakup hukum taklifiyah yang 4. Itulah kenapa kemarin kita bilang jumlahnya 4. Ya, jadi talabul fi'l ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. 2. Talabut tarak ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Apa kemarin bahasanya jazim lebih enak ya kemarin? Tegas. Ya, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas. Begitu pula dengan disuruh meninggalkan, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Totalnya 4. Nah, maka di sini oleh karena itu Syekh pun bilang wal iqtida yashmalul ahkam at-taklifiyyah al-arba'ah. Mencakup hukum taklifiyah yang 4. Apa aja itu hukum taklifiyah yang 4? Al-ijab. Bukan wajib ya. Al-ijab. Jadi khitabullah itu ada yang sifatnya mewajibkan. Bukan khitabullah yang wajib. Ya, khitabullah enggak ada urusan dengan wajib ya. Khitabullah tidak ada urusan dengan wajib. Khitabullah justru yang mewajibkan. Al-ijab. Jadi walau tipis perbedaan istilah ijab dengan wajib, tapi yang jelas ini tempatnya berbeda. Ijab itu tempatnya di usul, wajib itu tempatnya di fiqih. Mafhum sampai sini? Baik. Wahiyal ijab wan nadab. Ya, nadab bahasa lainnya apa ini? Tapi ijab tadi artinya tetap mewajibkan kan maknanya. Iya, memang mewajibkan. Ya, pengwajiban. Ya, kalau bahasa kita bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya benar. Pengwajiban. Ya, wan nadab. Nah, wan nadab ini sama juga seperti ijab, hanya saja ghairu jazim. Nah, ini bahasanya an-nadab. Ya, yang ghairu jazim. Apa kemarin enggak tegas ya. Jadi ijab sama seperti an-nadab sama seperti ijab, tapi yang ghairu jazim. Nanti akan didefinisikan lagi oleh Syekh. Wal karaha wat tahrim. Wal karaha wat tahrim, pengharaman ya. Pengharaman ataupun mengharamkan. Nah, jadi khitabullah itu ya, yang berupa iqtida itu mencakup 4 hukum taklifiyah, yaitu hukum ijab, hukum nadab, hukum karahah, dan hukum tahrim. Wa amma takhir, kan ada 2 tadi ya. Hukum taklifiyah kan ada 2. Wa amma takhir, kata Syekh, fa huwa yashmalul ibahah faqat. Cakapnya Wa amma takhir fa huwa yashmalul ibahah faqat. Enggak, memang dia mau main-main ini. Ya, gerem nengoknya. Iya. Dia kan gini-gini ya, bergerak-gerak, jadi oh ya. Baik, kemudian wa amma takhir fa huwa yashmalul ibahah faqat. Jadi al-iqtida yashmalul arba'ah wa takhir wa amma takhir yashmalul ibahah faqat. Dan apa makna semua istilah tadi? Ya, totalnya berarti apa? Totalnya berarti berapa? 5. Iya, 5. Ya, totalnya berarti 5. 4 dari iqtida, 1 dari takhir. Apa yang 4 itu? Ijab, nadab, karahah, dan tahrim. Apa yang 1 dari takhir itu? Ibahah. Nah, ini definisinya. Ya. Untuk apa semua makna dari istilah tersebut, ya di sini penulis juga tidak menelantarkan kita begitu aja ya. Dia kasih definisinya. Ya, lanjutkan. Al-ijabu huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi talab al-fi'li min al-mukallaf talaban jaziman la yajuzu tarkuhu. Al-amri bis-salati al-mafruḍah wal hajj al-wajib. Baik. Apa tadi bacanya? La yajuzu. La yujawizu tarkuh. Baik. La yujawizu tarkah. Ya, masyaallah. La yujawizu tarkahu kal amri bis salatil mafruḍah.
Kok hijau? Enggak la yajuzu tarkuhu. Enggak, la yujawiz. Ya, membolehkan ya. Bukan boleh tapi membolehkan. Ya, fa'ala litta'diyah. Jadi kalau jaza ya juzu itu kan boleh ya. Nah, ini membolehkan. Ya, apa bedanya boleh dengan membolehkan? Ini akan kita bahas. Tipis tapi beda ya. Tipis tapi beda. Apa bedanya boleh dengan membolehkan? Agak bingung ini. Al-ijab wa khitab Iya. Allah muta'alliq bi talabil jali min al-mukallaf. Talaban jaziman. La yajuzu la yujawwizu tarkah. La yujawwizu Enggak la tarkah. yajuzu tarkuhu gitu. Enggak. Ya beda antara la yajuz dengan la yujawwiz. Ya kenapa kita pakai la yujawwiz? Nanti akan kita terangin. Karena beda tapi tipis. Ya tipis bedanya tapi tetap beda tempatnya ya. Baik, al-ijab bagi kita yang bingung apa itu yang dimaksud dengan istilah ijab, maka di sini Syekh pun menjelaskan memberikan definisinya kepada kita. Ijab adalah khitabullah. Mau enggak mau. Kenapa kita bilang ijab adalah khitabullah? Ya karena ijab adalah iqtida dan iqtida adalah hukum syar'i. Ya, dan hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kan gitu ya. Jadi ya mau enggak mau khitabullah enggak akan ketinggalan ini terus-terusan. Ya, terus-terusan masuk. Ya, al-ijab khitabullah. Ya, kemarin sudah kita jelasin ya apa itu khitabullah. Al-ijab khitabullah al-muta'alliq, tapi tentunya definisinya semakin sempit. Ya, tentunya definisinya semakin sempit. Jadi mulai dari hukum syar'i yang lebih umum semakin ke bawah semakin sempit definisinya. Nah, adapun ijab adalah khitabullah yang terkait dengan tuntutan perbuatan dari mukallaf talaban jaziman, ya. Yang tuntutannya itu tuntutan apa tadi? Jaziman, tegas, ya. Tuntutan yang tegas, kokoh, baku, kan gitu. Talaban jaziman. Ya, kalau bahasa kita mungkin tuntutan mesti gitu ya. Tuntutan mesti. Nah, demikian. Jadi ijab itu adalah khitabullah. Berarti ayat Allah kan begitu ya. Jadi ijab mewajibkan. Jadi berarti beda dengan wajib. Karena nggak mungkin ayat Allah wajib. Ayat Allah justru mewajibkan. Paham kan? Ya, nggak mungkin ayat Allah wajib. Yang wajib itu hasilnya. Ya kan? Ayat Allah justru mewajibkan. Nah, al-ijab adalah khitabullah karena definisi daripada ijab adalah khitabullah. Ijab adalah khitabullah. Nah, khitabullah kemarin kita sudah jelaskan. Nah, salah satu di antara contoh khitabullah adalah wa aqimus shalah. Enggak mungkin wa aqimus shalah ini wajib. Wa aqimus shalah ini mewajibkan. Wala taqrabuz zina. Kan gitu ya. Tapi ini talabut tarak ya. Apalagi yang talabul fi'l. Wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Ya, itu kan khitabullah ya. Itu salah satu daripada contoh khitabullah. Maka nggak mungkin khitabullah ini kita bilang wajib. Khitabullah ini justru mewajibkan. Nah, jadi ijab itu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'l. Ya. Khitabullah yang terkait dengan tuntutan untuk dibuat. Jadi khitabullah yang terkait dengan tuntutan di mana khitab Allah tadi menuntut gitu ya. Menuntut untuk dibuat. Bi talabil fi'l minal mukallaf, dari si mukallaf. Jadi khitab Allah tadi menuntut untuk dibuat perbuatan tadi dari si mukallaf. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang tegas, mesti, dengan tuntutan yang mesti, nggak bisa enggak. Nah, ini namanya ijab. Jadi ijab khitabullah atau sebuah ayat ya, di mana ayat tadi menuntut mukallaf untuk membuat perbuatan tersebut. Ya, menuntut mukallaf untuk membuat perbuatan tersebut dengan tuntutan yang mesti. Nah, ini namanya ijab. Jadi ketika dibilang ijab itu berarti maksudnya apa? Mas. Ya pokoknya khitabullah lah. Khitabullah yang terkait dengan tuntutan untuk berbuat dari para mukallaf dengan tuntutan yang mesti. La yujawwizuhu tarkahu, di mana khitabullah tadi tidak membolehkan untuk meninggalkannya. Bukan la yajuzu tarkuhu. Lebih tegas lagi ya. Ya, enggak bisa memang la yajuzu tarkuhu. Karena kalau la yajuzu tarkuhu ya berarti si tarkuhnya yang enggak boleh. Sementara ini di sini yang dimaksudkan memang Allah yang tidak membolehkan atau khitabullah yang tidak membolehkan meninggalkannya. Fa'il di sini apa lah itu khitabullahnya? Nah, ya, fa'il dari
yujawwiz adalah khitabullah. La yujawwizu khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'il min al-mukallaf tadi, talaban jaziman tadi, la yujawwizu tarkahu. Ya, tidak membolehkan untuk meninggalkannya. Jelas? Kal amri bis shalah, seperti perintahnya khitabullah untuk salat. Nah, ketika ada perintah khitabullah untuk salat, maka ini kan perintah yang muta'alliq bi talabil fi'il minal mukallaf talaban jaziman. Maka la yujawwizuhu, di mana perintah tadi tidak membenarkan, tidak membolehkan kita untuk meninggalkannya. Kal amri bis salatil mafruḍah wal hajjil wajibi, dan haji yang wajib. Maka haji yang wajib hajinya, bukan khitabullahnya. Kan gitu ya. Nah, maka haji yang wajib itu, ya, haji yang wajib ya, tentunya kita cari khitabullahnya dulu ya, kan gitu. Tapi yang jelaskan kita sudah tahu bahwasanya ada perintah untuk haji, kan gitu. Nah, maka perintah tersebut, ya, perintah terkait haji yang wajib ini itu la yujawwizu tarkahu. Tidak, perintah tadi tidak membolehkan kita untuk meninggalkannya. Sampai di sini mafhum ya? Ada pertanyaan soal ijab? Nah, kita lanjut ke an-nadab. Mang Budi paham, Mang Budi? Paham insyaallah. Ya, memang kalau udah ketinggalan sekali berat juga memang kan ini. Oh ya, kalau gitu paham lah ya. Baik, kita lanjut ke an-nadab. Pak Ayub paham kan? Kalau nggak paham apa aja Pak Ayub? Ya, biar dan terangkan ketidakpahamannya di bagian yang mana supaya saya bisa lebih ngerti ya. Tapi begitupun saya akan berusaha membaca raut wajah antum apakah paham atau tidak paham ya. Kemudian mencari di mana tidak pahamnya. Saya akan berusaha sebisa mungkin, tapi kalau nggak ketemu ya apa boleh buat ya. Ya, kadang-kadang gini juga, saya berusaha mencarinya kan. Kemudian ya seperti ini saya ulangi lagi kan gitu ya. Saya ulangi lagi metodenya. Saya berharap agar lebih memantapkan pemahaman. Nampak lindungnya kalau. Tadi bahasa Indonesia aja. Bahas al-mafruḍah wajib, yang diwajibkan, ya, salat yang diwajibkan. Kal amri bis salatil mafruḍah, seperti perintah salat mafruḍah. Salat mafruḍah itu maksudnya salat 5 waktu ya. Iya benar ya, salat 5 waktu kan salat yang diwajibkan. Kan benar. Lagi diwajibkan. Iya. Kan gitu. Aslinya fardu gitu. Iya. Makanya Isi maf'ul. Ya itulah enaknya kita kalau ada wazan itu ya mafruḍah. Oh, ini farat kan ya? Iya. Itu mantap. Tapi walaupun nggak nyadar, ketika dikasih tahu kan langsung kenapa? Udah tahu. Nah, ini enaknya. Walaupun nggak nyadar, walaupun kita mesti disadarkan, iya. Nah, bandingkan dengan orang yang nggak belajar bahasa sama sekali, walaupun disadarkan tetap nggak ngerti, kan gitu kan? Nah, ini kan disadarkan ngerti kan gitu. Nah, ini enaknya. Hah? Macam janibi. Iya, kan gitu. Jadi walaupun dia nggak nyadar, tapi ketika disadarkan dia paham. Gitu. Nah, nanti dengan begitu dia akan kebiasa. Ya, karena saking seringnya disadarkan, kita akan kebiasa begitu. Ya, begitu. Ya biasa ya, kalau masalah nggak nyadar itu biasa. Saya juga demikian. Suka nggak nyadar, habis itu disadarkan baru oh iya. Tapi kita langsung paham. Kenapa? Kita ada basicnya. Gitu. Ya, ada apa namanya? Ada alatnya. Nah, sementara mereka yang nggak pernah mempelajari alat tersebut, ya disadarkan pun nggak akan paham kan gitu. Ya begitulah, itulah kelebihan orang yang belajar. Makanya kan, iya, makanya kan kata Allah nggak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu. Gimana tuh ayatnya? Lupa saya. La yastawil ladzina ya'lamuna ma la ya'lamun. Walladzina walladzina la ya'lamun, masyaallah. La yastawil ladzina ya'lamuna walladzina ma la ya'lamun. Walladzina la ya'lamun. Nah, itu dia. Bayangkan. Beda, pasti beda ya. Itu klaim Allah ya. Baik. Hah? Orang tidur kita bangun. Iya betul itu ya kan ya. Ya nggak mungkin bisa sama kan. Makanya kan gitu kan. Bisa, tapi lucunya nanti dia bisa merasa lebih tinggi pula itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara apa? Laqab. Kenapa? Laqabnya
Ya, di kelompok ini kan ini seakan-akan wah kan ini kan ini bahayanya. Kitab. Oh iya benar, masya Allah. Orang beli baju kita beli kitab. Iya benar itu. Orang beli baju kita beli kitab. Nah orang yang beli kitab bisa pula dianggap sama orang yang beli baju Sama. nggak sama atau bahkan orang yang beli baju beranggapan dia lebih tinggi daripada orang yang beli kitab. Kan mustahil itu. Kan gitu kan? Ada perumpamaan. Gara-gara lakop. Ini akibat dari apa? Kata Imam Baihaqi, yakfi bil ismi anil ma'na wa yakfi bil laqab anil haqiqah. Gitu. Ya itulah dia. Baik. Ya lanjutkan. والندب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم بأن جوز غيره من المكلف طلبا غير جازم بأن جوز تركه كالأمر بغسل الجمعة. Baik. Nah ini menunjukkan bahwasanya bacaan yang di atas memang la yujawiz karena memang ini nggak mungkin. Ini mau nggak mau kita bacanya jawaza di sini ya, bi an jawaza. Dan itu lebih pas ya, karena memang yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan adalah masalahnya khitabullah. Nah, adapun nadab istilah yang kedua di situ ya. Apa tuh definisi daripada istilah nadab? Sama, khitabullah. Ya sama seperti al-ijab tadi, khitabullah tetap hanya saja al-muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghairi jazimin. Jadi sebenarnya sama. Tapi ghairi jazimin, ghairi jazimin. Ya talabat ghairi jazimin. Nah, kalau misalkan tadi ijab talaban jaziman, ini talaban ghairi jazimin. Tidak mesti ya. Jadi tuntutan yang tidak mesti ataupun tidak tegas. Bi an jawaza tarkahu, di mana dia membolehkan untuk meninggalkannya. Ini mandub ini. Iya, ini nadab. Bukan mandub, nadab. Beda ya. Jangan samain. Iya. Beda ya. Nanti akan dijelaskan juga oleh penulis ya. Nanti di sini akan dijelaskan. Beda ya nadab dengan mandub. Baik. Ya, tipis sekali, tapi tetap beda. Ya mau 11-12 lah, mau apalah istilahnya, tapi tetap beda ya. Baik, nah gitu. Jadi itu bedanya ya, beda antara ijab dengan nadab. Jadi nadab itu sama seperti ijab tadi, khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'l minal mukallaf, tapi talaban ghaira jazimin. Sementara kalau ijab talaban jaziman. Ya. Di mana ijab la yujawiz tarkahu. Sementara kalau nadab bi an jawaza tarkahu. Nah, sampai di sini mafhum? Contohnya apa? Kal amri bi ghuslil jum'ah. Di mana khitabullah khitabus syara', ya, di mana khitabus syara' membolehkannya untuk meninggalkan. Ya, kal amri bi ghuslil jum'ah, mandi di hari Jumat. Salah ini bisa mencuci, bisa mandi sudah. Mandi. Mandi. Iya. Bukan mencuci. Beda dengan mencuci ya. Iya, kalau salah ini memang mandi ya, mandi Jumat. Memang kalau diartikan mencuci Jumat ini nggak cocok. Iya. Cuma salah bisa mandi juga. Kalau salah ini mandi yang bersifatnya mensucikan. Makanya mungkin ya baju itu dibilang salah gitu. Wallahu a'lam. Ya barangkali ya, tapi cobalah lihat di Mu'jam. Ya saya pun nggak berani memastiin. Ghasala ini kalau irtasala kan dia ada dua tuh, ada ghasala sama irtasala. Kalau irtasala dia nggak terkait dengan zawalun najasah gitu ya, tidak terkait dengan zawalun najasah. Tapi kalau ghasala itu terkait dengan zawalun najasah. Nah mungkin berangkat dari situlah kenapa baju itu kalau kita bersihin dibilang ghasala, karena kita mengangkat kotoran-kotoran dari baju gitu. Wallahu alam, barangkali ke situ. Tapi ya saya nggak tahu juga, coba lihat di Mu'jam. Kenapa kalau yang baju itu ghasala gitu? Kenapa nggak ikhtasala gitu? Wallahu a'lam. Jadi bi an jawaza. Gimana Pak Ayub? Bi an jawaza tahu artinya macam mana ini, Ustaz? Bi an jawaza tarkahu. Kalau ijab itu kan cara mengartikan bi an jawaza tarkahu. Oh, di mana si khitabullah membolehkan untuk meninggalkannya. Ya. Nah, begitu. Ini intinya apa namanya? Ini hasil ya, la yujawiz. Ini hasil.
la yujawiz tarkahu bi an jawaza tarkahu, ini hasil dari definisi. Ya kan, definisi ijab itu talaban jaziman. Hasilnya la yujawiz tarkahu. Definisi nadab talaban ghaira jazimin. Hasilnya bi an jawaza tarkahu. Baik. Ada pertanyaan lain? Jelas? Kalau begitu kita lanjutkan. Ya, lanjut. Biar kencang. Wal karahatu hiya khitabullahil muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li min al-mukallafi talaban ghairu jazimin bi an jawaza fi'lahu kasyurbi qa'iman. Baik. Nah, ini dia. Adapun karaha adalah khitabullah, masih tetap sama. Ya, sama semua, karena memang keempat-empatnya ini, ya kelima-limanya ya, bukan kelima-limanya tadi yang kita jelaskan tadi. Kelima-limanya itu semuanya adalah iqtida dan takhir. Iqtida dan takhir adalah al-hukm syar'i. Ya, maka mau enggak mau khitabullah terus-terusan begitu. Ya, termasuk al-karaha khitabullah. Al-karaha itu adalah khitabus syara'. Ya, semisal ayat. Jadi ketika kita bilang al-karaha itu maksudnya sebuah ayat gitu. Sebuah ayat yang terkait dengan tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari mukallaf. Ya. Khitabullah al-muta'alliq bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf. Yaitu khitabus syara' yang terkait dengan tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari si mukallaf. Talaban ghaira jazimin. Yang bersifat tuntutan yang tidak mesti. Kenapa di sini dikatakan khitabullah? Padahal khitabullah untuk melarang ini kan enggak ada. Oh, bukankah kemarin kita sudah jelaskan khitabullah itu apa? Khitabullah itu al-kitabu was sunnah. Wa yatba'u dzalika al-ijma' wal qiyas wa ghairu dzalika. Ya, kemarin sudah kita jelasin. Khitabullah itu apa ya? Baik. Ya makanya jangan sampai ya. Insyaallah mungkin barangkali adalah latihan tanya jawabnya ya, biar ingat apa pelajaran. Walaupun nyuntik. Ya, walaupun nyuntik biar nempel ya. Harus disadarkan ya. Tapi bagus kan? Langsung paham daripada orang yang disadarkan enggak paham kan. Baik. Karena sama orang terbiasa. Anak marah terus pernah ketahuan anak minum berdiri. Oh. Ya nggak apa-apa, bagus lah bang. Mereka bagus lah, nasihatnya bagus lah, itu dia suruh duduk. Karena kan memang talabat tarak, ya, talabat tarkil fi'l minal mukallaf, cuma talaban ghaira jazimin. Ya bagus lah kalau dia nasihatkan kita begitu ya, dia kasih dia kasih saran seperti demikian. Ya karena kan memang karaha itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi talabat tarkil fi'l, memang talabat tark, dituntut untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang nyuruh abang untuk meninggalkan perbuatan tadi, berarti bagus kan, benar, nggak salah. Jadi nggak salah ya. Baik, masya Allah. Nah, cuma talaban ghairu jazimin. Demikian ya, talaban ghairu jazim bi an jawaza fi'lahu, di mana khitabullah tadi masih membolehkan untuk membuatnya, ya, untuk melakukannya ya. Ya, membolehkan untuk melakukannya. Contohnya seperti apa? Minum sambil berdiri. Ya. Nah, demikian. Nah, kalau ada pertanyaan, loh bukankah ayat Allah nggak ada yang berbicara tentang minum, larangan minum kan gitu ya? Ya, maka seperti yang sudah kita jelaskan, khitabullah bukan cuma khitabus syara', bukan cuma al-kitab, tapi juga ada as-sunnah wa yatba'u dzalika al-ijma' wal qiyas wa ghairu dzalika minal adillah. Ya begitulah maksudnya ya. Baik, lanjutkan. Mafhum sampai di sini? Paham ya? Ya mudah lah, orang gitu-gitu aja kok definisinya. Ya, itu juga gitu. Cuma bedanya tipis-tipis saja. Ya lanjutkan. Wat tahrimu huwa khitabullahil muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li minal mukallafi talaban jaziman bi an mana'a min fi'lihi kal akli riba. Nah, baik. Adapun tahrim, ya kata Syekh, ya, bagi kita yang masih belum paham juga apa itu tahrim, lagi-lagi tetap khitabullah. Ya, tetap khitabullah. Itulah tahrim. Ya, mengharamkan. Ya, mengharamkan ya tetap pasti khitabullah. Al-muta'alliqu, tapi khitabullah yang bagaimana? Yang terkait dengan tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan dari si mukallaf yang sifat tuntutan tersebut jaziman.
mesti. Kan gitu ya. Nah, kalau yang di atas tadi karaha tidak mesti. Kalau yang di sini mesti ditinggalkan. Bi'an mana'a min fi'lihi. Di mana dia melarang untuk ditinggalkan. Untuk dikerjakan, afwan. Ya, dia melarang untuk dilakukan. Ya. Atau kalau pakai jawaza pun masih bisa ya, pakai kalimat jawaza bi'an la yujawwiza fi'lahu. Ya. Tidak membolehkan untuk melakukannya. Ya, kalau mau pakai kalimat itu juga biar lebih cantik kan gitu. Ya. Gimana? Itu diartikan apa itu qadha. Iqtida itu tuntutan. Iya. Kalau dipaksakan untuk juga ingin dibahasa Indonesia kan, tapi intinya ya iqtida itu sudah menjadi istilah untuk talabal fi'l wa talabat tark. Nah, begitu. Nah, jelas sampai di sini soal at-tahrim. Contohnya apa? Seperti aklur riba, ya, seperti makan riba. Maka ini talab tarkil fi'li minal mukallaf talaban jaziman, mesti. Bi'an mana'a min fi'lihi. Ya, di mana khitabullah melarang untuk melakukan riba. Ya, tidak ada pembolehan sama sekali. Ya, untuk makan riba ya. Ya, tidak ada pembolehan sama sekali. Demikian. Ya, lanjut. Wal ibahatu hiya ma kana al-khitabu fiha ghayra muqtadin syai'an min al-fi'li wat tarki bal khayyara al-mukallafu bainahuma kal akli al-fakihati. Baik. Wal ibahah hiya ma kana al-khitab fiha ghayra muqtadin syai'an min al-fi'li wat tark. Ya, adapun ibahah sebenarnya masih sama, tetap khitab Allah, tapi sifatnya ghayra muqtadin, tidak ada tuntutan sama sekali. Makanya ini bukan masuk bahagian daripada iqtida. Ya, ini masuk bahagian daripada at-takhir. Ya. Karena memang ghayra muqtadin, bukan tuntutan. Ya, ghayra muqtadin syai'an. Ya, tidak ada tuntutan, tidak ada tidak ada kandungan tuntutan terhadap sesuatu pun minal fi'li wat tarki. Ya, jadi artinya tidak ada tuntutan sedikit pun dari perbuatan ataupun dari meninggalkan, enggak ada nuntut sama sekali gitu. Bal khayyaral mukallaf bainahuma. Bal khayyaral mukallaf bainahuma. Akan tapi dia disuruh memilih, ya. Dia memilihkan si mukallaf. Kitab yang memilih. Iya, bal khayyara khitabullah al-mukallafa. Ya, khayyara bal khayyara khitabullah al-mukallafa bainahuma. Ya. Nah, itu ibahah. Di mana khitabullah mempersilahkan mukallaf antara keduanya. Mempersilahkan mukallaf antara keduanya. Ka'aklil fakihata. Contohnya seperti apa? Makan buah-buahan. Ya, mempersilahkan. Ya, khitabullah mempersilahkan untuk silakan mau makan kau, enggak mau makan kau ya silakan. Mana kitabnya? Tanya. Kan begitu. Intinya maka al-khitabu fiha ghairu muqtadin syai'an. Ya, tidak ada tuntutan di situ. Entah itu tuntutan soal berbuat, entah itu tuntutan soal meninggalkan, enggak ada. Intinya khayyaral mukallafa bainahuma. Ya, khayyaral mukallafa bainahuma. Nah, begitu. Ada yang membingungkan di sini. Membingungkan atau membagongkan? Apa bedanya itu membingungkan dengan membagongkan? Enggak ada? Nah, kalau enggak ada maka kata Syekh wa hadza binisbati li khitabillah. Wa hadza penjelasan ini tadi binisbati li khitabillah. Ya. Penjelasan ini ya dari sisi penisbahan kepada khitabullah. Ya, maka kalau dari sisi penisbahan kepada khitabullah, maka itu namanya apa? Ibahah, ijab, kan gitu. Nadab, karaha, tahrim, ibahah. Bin nisbati li khitabillah. Nah, kemudian kata Syekh, ya. Baik, lanjutkan, Wa amma ma yata'allaqu bil khitabu
wa huwa fi'lul 'abdi fa yusafu bi annahu wajibun aw mandubun aw makruhun aw haramun aw mubah. Nah, itu dia. Jadi yang di atas tadi ijab, nadab, karahah, tahrim, ibahah, ini adalah istilah-istilah bin nisbati li khitabillah. Adapun kalau misalkan terkait dengan khitab, ya, sesuatu yang terkait dengan khitab, ya, sesuatu yang terkait dengan khitab tadi, sesuatunya ya, wahwa, apa itu sesuatu yang terkait dengan khitab? Yaitu perbuatan hamba, ya, yaitu perbuatan si hamba. Nah, maka inilah yang dinamakan wajib, mandub, makruh, haram, mubah. Jelaslah, semakin jelaslah bagi kita di sini soal perbedaan ijab dengan wajib. Jadi ijab itu bin nisbati li khitabillah. Tapi kalau wajib, ma yata'allaqu bihil khitab, yaitu apa? Fi'lul abad. Nah, fi'lul abad lah baru yang dibilang wajib. Salatnya yang wajib, zakatnya yang wajib, zinanya yang haram, ribanya yang haram. Adapun khitabullahnya, kalau khitabullahnya itu ijab. Iya, mewajibkan. Nadab, karahah, ibahah, tahrim. Nah, itu bin nisbati li khitabillah. Jadi hampir isim maf'ul dengan isim fa'il ya. Iya, sebenarnya tipis sekali perbedaannya. Ya. Baik. Tapi walaupun tipis tetap harus kita pahami di mana ketipisan tersebut, kan gitu. Tetap harus kita pahami. Nah, sampai di sini mafhum ya? Nah, begitupun Syekh tetap menjelaskan lebih lanjut definisi bagi masing-masing, apa itu wajib, apa itu mandub, apa itu makruh, apa itu haram, apa itu mubah. Nah, kalau ibahah, kalau ijab, ya, itu definisinya beda dengan wajib. Beda sekali. Ijab khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallafin. Sementara kalau wajib, nah ini dia. Bacakan silakan wajib. Wal wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu 'amdan kas-salati zuhr. Nah, ini malahan. Jadi beda kan? Beda wajib dengan ijab. Wajib ma yusabu fa'iluhu. Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan imtithalan ya. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan. Gimana? Sengaja amdan. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan ya. Sengaja ya? Dia berniat. Sengaja meninggalkan. Jadi kan enggak sengaja. Oh iya, benar-benar ya. Amdan ya, benar-benar ya. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan, ya benar. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan. Ya. Memang ya muta'ammidan, betul ya, bahasa lain muta'ammid, betul. Baik ya. Wa yu'aqab tarikuhu 'amdan ka salatiz zuhr. Ya. Beda dengan lupa ya tentunya. Baik, wa yu'aqab tarikuhu 'amdan. Nah, ini biasanya di sana mereka ada yang memberikan apa namanya tuh? Revisi-revisi terkait definisi wajib ini. Ada yang bilang ma yusabu fa'iluhu imtithalan, ada penambahan kalimat imtithalan karena memang kalau enggak imtithalan ya enggak akan diusap juga. Misalkan orang kafir sholat ya percuma aja, enggak. Kenapa dia enggak imtithal kan gitu ya. Atau ya banyak lagi contoh kasus lainnya, ya misalkan dia sholat hanya sebuah kebiasaan masyarakatnya kan gitu ya. Ya maka karena dia enggak imtithal ya enggak dapat kan gitu. Kemudian wa yu'aqab tarihu, sebagian mereka juga ada yang merevisinya dengan mengatakan wa yastahiqul iqab. Ya bukan wa yu'aqab ya, karena masalahnya ini hak prerogatif Allah kan gitu ya. Hak prerogatifnya Allah. Wallahu a'lam bishawab, tapi ya kita bahas yang ada di buku aja, itu silakan antum melakukan pentelahan. Sempat tadi bahas ini antara wajib dengan apa tadi? Ijab. Bingung juga gitu. Apa itu ijab? Apa itu wajib? Mana bingung aku tuh gitu ya. Betul ya. Iya, betul. Dia loh. Iya. Apa itu ijab? Apa itu wajib? Tadi pun. Itulah dia, Pak. Oh, terus. Iya. Oleh karena itu, Pak, makanya ya benar kata Allah itu ya. Benarlah kata Allah, sadaqallahul azim kan gitu ya. La yastawil apa gimana tadi mau? La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Masyaallah. Ya itu memang ya semakin sadarlah saya terhadap ayat itu. Kan gitu ya. Baik, masyaallah. Bukan Ustaz aja kali juga. Baik, nah demikian. Jadi al-mandub al-wajib adalah itu ya perbedaan ijab dengan wajib. Maka di sini wajib itu ma yusabu fa'iluhu. Oleh karena itu jauh sekali kan bedanya.
Nah, jadi wajib ini jelas kita dari sini pun tahu ini arahnya kemana, tujuannya kemana, tembakannya kemana. Tembakannya ke fi'lul abad. Sementara kalau ijab tembakannya ke khitabullah. Wajib tembakannya ke fi'lul abad. Ya pokoknya ma yata'allaqu bihil khitab. Ya ma yata'allaqu bihil khitab, dan ma yata'allaqu bihil khitab itu adalah fi'lul abad. Wa huwa fi'lul abad. Huwa di sini kembali ke wa huwa fi'lul abad. Huwa kembali ke itu wa amma ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul abad. Iya, kembali ke ma yata'allaqu bihil khitab. Ya, ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul abad. Sesuatu yang terkait dengan khitab, ya sesuatu yang terkait yang dikaitkan khitab dengannya gitu ya, sesuatu yang dikaitkan khitab dengannya. Nah, apa sesuatu yang dikaitkan khitab dengannya? Yaitu fi'lul abad. Fayusafu fi'lul abad bi annahu wajib au mandub au makruh au haram au mubah. Wa ma huwa al-wajib? Fal wajib huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu amdan ka salati adh-dhuhr. Nah, ini wajib. Jadi kalau ditanya apa itu wajib, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu amdan. Apa itu ijab lain lagi? Ya, apa itu ijab? Sebenarnya lain lagi. Ya, seperti definisi yang di atas. Ya, ijab adalah apa? Khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'li. Ya, bi talabil fi'li minal mukallaf. Talaban jaziman. Itulah ijab. Sebenarnya nggak harus dihafal. Kalau antum paham dan hafal mufradatnya ya lengket ya, terhafal ya insyaallah. Baik, lanjutkan. Masalahnya belum diartikan, jadi nggak tahu artinya apa yusab ini. Yusab diberi pahala. Oh ya, belum diartikan ya. Iya, Yusab artinya diberi pahala. Jadi wajib bilang lah, insyaallah. Bilang aja ya. Karena kadang-kadang kan saya kayak beranggapan udah pada tahu. Iya, macam orang Arab. Ya, jadi fal wajib ma yusab, yaitu ma yusab sesuatu yang diberi pahala pelakunya. Ya, jadi ma yusab apapun yang diberi pahala bagi si pelakunya. Ya, apapun yang diberi pahala bagi si pelakunya, wa yu'aqab, dan apapun yang diberi iqab bagi si bagi yang meninggalkannya, jadi bagi si peninggalnya. Ya, bagi yang meninggalkannya secara sengaja. Ya, secara sengaja. Iqabnya apa kan? Diiqab. Iya, diajak. Iya. Wa yu'aqab, dan sesuatu yang diberi iqab bagi yang meninggalkannya secara sengaja. Dihukum. Maksudnya kan belum spontan ini. Ya, betul. Tapi ini maknanya. Ini kan asaba yusibu. Kan itu asaba yusibu, asaba ketika dimajukan. Oh iya. Asabu kan. Iya. Ini fi'il majhul ini, Mas. Asaba yusibu ketika dimajukan yusabu. Iya, betul. Majhul jadi. Ini bentuk majhul. Yu'aqab juga bentuk majhulnya ya. Kalau ada yang mau bertanya soal bahasanya, tanyakan aja juga, nggak masalah. Ini sighahnya apa, wazannya apa, silakan. Kalau pengen tahu kan biar semakin jelas. Ya, karena kadang-kadang dengan kita mengetahui bahasa ya, baik itu nahunya, baik itu sorofnya, ya itu akan semakin lebih menambah pemantapan pemahaman kita gitu ya. Akan semakin menambah pemantapan pemahaman. Yu'aqibu mengiqab. Ini lah bukan menengahin paham kabeh piye kayaknya. Diusahakan untuk paham ya kan, Mas? Iya, diusahakan untuk paham. Ya, kalau ini masih pemahaman. Iya. Maksudnya pemahaman kata. Iya. Nah, ada pertanyaan lain terkait al-wajib? Ya, kalau nggak ada, lalu kita lanjut ke definisi mandubnya. Apa itu mandub? Satu lagi. Silakan. Ini apa tadi? Yang mana tuh? Itu belum. Kemana? Itu belum. Oh belum, kan kita baru wajib. Baru wajib. Itu tadi wajib. Iya, baru wajib. Baik, lanjutkan wal mandub. Wal mandubu huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu 'amdan katasmiyati qabla al-wudu'i wa at-ta'ami. Baik. Nah, adapun definisi mandub, ya ini perbedaan mandub dengan nadab ya. Kalau nadab tadi khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghaira jazimin. Nah, sementara kalau al-mandub ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu 'amdan. Di mana
mandub itu adalah sesuatu ya, ataupun perbuatan. Ma ini sesuatu ini, ma ini kita langsung perjelas saja. Ini maksudnya adalah perbuatan. Karena kan ma yata'allaq bihil khitab tadi apa? Fi'lul abad. Jadi kita langsung perjelas saja ya. Ma itu adalah perbuatan. Jadi mandub itu adalah perbuatan. Jadi perbuatannya itu yang kita bilang mandub. Salat wajib, kan gitu. Salat sunnah mandub. Nah, perbuatannya itu yang kita bilang mandub. Paham ya? Nah, perbuatannya itu kita hukumi mandub namanya. Boleh enggak diganti masnun juga? Iya, itu nama lain daripada mandub ya, nama lainnya. Nah, jadi itu yang kita bilang mandub gitu loh. Jadi mandub itu adalah perbuatan yang kalau kita buat itu diberi pahala, yusabu fa'iluhu. Pelakunya diberi pahala. Jadi mandub itu adalah perbuatan yang pelakunya dikasih pahala. Dan perbuatan yang meninggalkannya tidak diiqab, yang meninggalkannya secara sengaja tidak diiqab, itu namanya mandub. Jadi mandub adalah perbuatan yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak diiqab, yang meninggalkannya secara sengaja tidak diiqab, walaupun sengaja tidak diiqab. Contohnya seperti apa? Seperti mengucapkan bismillah sebelum wudu dan sebelum makan. Nah, demikian. Nah, ini namanya mandub. Jadi, pengucapan bismillah tadi, pengucapan bismillah ya. Pengucapan bismillah tadi itu kita namakan mandub. Di mana perbuatan pengucapan bismillah itu kalau misalkan kita lakukan kita diberi pahala, dan kalau misalkan kita tinggalkan walaupun sengaja enggak diiqab. Maksudnya enggak berdosa gitu. Ya. Contohnya seperti membaca bismillah sebelum wudu dan sebelum makan. Iya, mengucapkan bismillah. Tasmiyah bismillah aja. Iya, karena isi masdar. Kakaknya kan seperti itu ya. Iya, seperti tasmiyah isi masdar. Maksudnya pengucapan tasmiyah ini bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kata tasmiyah qabla al-wudu. Nah, demikian. Sampai di sini mafhum? Jelas sampai di sini tentang al-mandub. Nah, kalau gitu kita masuk ke al-makruh. Ya, kalau udah jelas apa itu al-mandub. Jadi beda al-mandub dengan wajib berarti ya, kalau al-wajib yu'aqab tarikuhu amdan, kalau al-mandub la yu'aqab tarikuhu amdan. Itulah perbedaannya. Tapi sama-sama yusab fa'iluhu. Jelas ya? Jelas Pak Ayub? Betul. Ya, pokoknya kalau ada yang nggak jelas bilang aja Pak Ayub ya. Ada bahasa yang mau ditanyakan ya bilang aja. Ya, kita masuk ke makruh. Wal makruhu ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu 'amdan katanaffusi fil ina'i. Ya, wal makruh. Adapun makruh ma yusabu tarikuhu. Nah, di sini sudah mulai beda ya. Kalau tadi ma yusabu fa'iluhu. Nah, ini justru ma yusabu tarikuhu. Jadi makruh itu justru perbuatan yang perbuatan yang kalau kita tinggalkan dikasih pahala. Ma yusabu tarikuhu. Perbuatan yang ya, kalau tadi kan ma yusabu fa'iluhu perbuatan yang pelakunya. Nah, kalau ini perbuatan yang peninggalnya gitu ya. Yang meninggalkan. Oh, gitu ya. Perbuatan yang oh iya, itu dia. Masya Allah Bang Budi. Diam-diam ternyata makan cabai juga ya. Nah, iya itu dia. Jadi makruh itu adalah perbuatan yang orang meninggalkannya dikasih pahala malahan. Sementara kalau mandub perbuatan yang orang meninggalkannya dikasih orang yang melakukannya dikasih pahala. Nah, kalau makruh orang yang meninggalkannya justru dikasih pahala. Tapi wala yu'aqab fa'iluhu 'amdan. Pelakunya walaupun sengaja ya, itu tidak diiqab. Perbuatan yang kalau pelakunya itu walaupun sengaja tidak diiqab. Nah, ini makruh namanya. Jadi makruh itu adalah sebuah perbuatan yang kalau kita tinggalkan kita dikasih pahala, dan kalaupun kita lakukan walaupun sengaja enggak diiqab. Nah, ini namanya makruh. Ya. Baik. Tanafusi bil ini apa ya? Minuman panas dihembus. Iya, contohnya apa? Seperti kan tanafus fil ina, bernafas. Bernafas. Ya.
Iya. Seperti bernafas di gelas ya, di bejana. Ya, seperti bernafas di bejana ketika minum. Nah, demikian. Kat tanaffusu fil ina. Nah, ini makna daripada makruh. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begini, maka untuk perkara-perkara yang makruh tidak lagi kita jadikan tolak ukur ya. Wah, ini enggak nyunnah ini. Seakan-akan bukan barisan ahlu sunnah kan, enggak nyunnah. Kenapa? Nah, wudunya enggak pakai bismillah kan, masalah api ini. Hanya masalah yang makruh kan. Berarti bikin ria kita kalau mau misalnya contoh mau duduk manas, mau duduk tapi banyak salah juga. Nah, maka akhirnya saya perhatikan jadinya kan gitu ya. Kalau dahulu orang musbil itu karena sombong, sekarang orang cingkrang sombong kan gitu. Nah, itulah di akhirnya. Kalau dahulu orang musbil itu karena sombong. Ya. Sehingga akhirnya Rasulullah menyarankan pelarangan musbil kan gitu, pelarangan isbal. Nah, sekarang yang cingkrang yang sombong kan gitu. Gawat kan gitu ya. Baik, gimana nggak sombong? Ya dia keluarkan dari barisan ahlu sunnah orang yang musbil. Ini lewat ini kan gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi terlepas dari itu memang terkait masalah musbil, memang ulama ada yang mengharamkannya. Ya, tapi seperti yang sudah kita pelajari dan seperti juga yang selalu dijelaskan oleh para ulama, ya ikhtilaf ataupun khilafiyahnya ulama itu enggak juga kita bisa jadikan tolak ukur ini masuk barisan atau tidak masuk barisan kan gitu. Ya intinya pelajarilah. Nah, kemudian masuk ke haram ya. Oh, ada. Makruh ini Ustaz. Berarti yang meninggalkannya dapat pahalanya ya. Iya betul, yang meninggalkannya dapat pahala. Misalnya contohnya misalnya makanan apa tuh bawang. Kalau saya nggak tahu ya hukum makan bawang itu makruh atau tidak. Enggak, maksudnya gini, seandainya ini yang sebenarnya tanya bukan bawangnya nih, seandainya bawang lah makruh ini seandainya. Seandainya andainya. Jadi, betul, Ini seandainya aja ya. Di sini kan yang meninggalkannya saat dan dihadapkan di kita atau memang kayak gini contoh kita nih lagi meninggalkan makan bawang, apa sekarang kita berpahala atau saat dihadapkan Ustaz? Ya kalau soal itu bukan soal makan bawangnya aja ya, tapi misalkan berzina. Nah, kita ini kan nggak berzina ini, apakah kita dapat pahala kan gitu ya? Atau pas saat zina itu dihidangkan kepada kita, barulah ketika kita tinggalkan dapat pahala. Nah, itulah makanya ada makanya oleh karena itu tadi hukum syar'i itu terbagi kepada dua. Al-hukmu syar'i taklifi, al-hukmu syar'i wad'i. Itu nanti insyaallah akan kita bahas ya. Ya belum nyampe ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wal haram. Diam-diam. Kan ini diam-diam pertanyaannya ternyata dalam ya. Iya. Kan gitu. Masyaallah ya. Ternyata daya pahamnya dalam juga. Kalau memang kita diharamkan makan babi, dan kita kan saat ini nggak ada momen yang apa ya kan, nggak ada momen untuk melakukan itu. Ya, intinya gini, apakah dengan tidak makan babinya kita saat ini berarti kita dikasih pahala? Ya, nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas tidak makan babi, orang yang meninggalkan makruh itu diberi pahala. Begitu pula dengan yang haram ini nanti ya, orang yang meninggalkan haram diberi pahala. Baik, lanjutkan. Wal haramu. Al haramu huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu 'amdan kat-ta'amuli bir-riba. Ya, kat-ta'amuli bir-riba. Nah, jadi makruh dan haram sama ya. Ma yusabu tarikuhu. Perbuatan haram dan makruh itu adalah sebuah perbuatan yang kalau ditinggalkan itu dapat pahala. Tapi bedanya kalau yang haram yu'aqab fa'iluhu, yang melakukannya diiqab. Sementara kalau makruh yang melakukannya tidak diiqab. Walaupun sengaja. Nah, kalau di haram mesti sengaja. Kalau di makruh walaupun sengaja ya tetap enggak diiqab. Kalau di haram mesti sengaja. Baru diiqab. Ya, wa yu'aqab fa'iluhu 'amdan. Ya, jadi kalau dia lakukan dengan sengaja diiqab. Contohnya seperti perbuatan apa? Ta'amul birriba. Bercengkrama dengan riba. Nah, demikian. Nah, maka ini haram. Dan kalau kita lakukan diiqab. Nah, pertanyaannya sama seperti pertanyaan Mas Joko tadi. Apakah kalau misalkan kita lagi nggak berbuat riba ini dapat pahala kan?
Riba tidak dihidangkan kepada kita kan gitu. Berarti setiap mata berpahala. Itu dia. Iya. Nah, nanti kita bahas apakah memang benar demikian atau nunggu dihidangkan baru dapat pahala. Ya nanti kita bahas. Baik. Ini pertanyaannya dalam sekali, Masya Allah ya. Soalnya pertanyaan itu pernah terbesit di dalam benak saya gitu. Baik, kita lanjutkan wal mubah terakhir. Wal mubahu huwa ma la thawaba wala iqaba la fi fi'lihi wala fi tarkihi. Fa yastawi fihi janiban fi'lu wa tarku. Kok janibal fi'lu? Janiban bisa. Iya, berarti mudhafun ilaih kan? Oh, janibal. Oh, bukan tanwin saja. Bukan tanwin. Bukan. Oh, Apa? Sana. Tinggal sana. Masya Allah, belum ya, tapi kan langsung nyadar dari kasih tahu kan. Akhirnya apa masuk dia? Secara itu. Iya. Fa yastawi fihi janibal fi'li wa tarki. Iya. At-ta'ami wasyarabi. Iya, baik. Nah, lanjutkan biar hada walil hanafiyyati taqsimatun ukhra haitsu farraqu bainal fardhi wal wajibi wa bainal makruhi tahriman wal harami. Baik. Wal mubah yang terakhir ya, dari hukum yang 5 ya. Dari yang 5 di atas wajib, mandub, makruh, haram, mubah. Nah, adapun mubah, perbedaan mubah dengan apa tadi? Ibahah. Ya, perbedaan mubah dengan ibahah. Nah, mubah itu perbuatan yang tidak ada pahala dan juga tidak ada iqab. La fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Tidak bagi pelakunya, tidak pula bagi yang meninggalkannya. Nah, jadi intinya mubah ya mubah gitu. La thawaba wa la iqaba. Perbuatan yang tidak ada pahala dan perbuatan yang tidak ada iqab. Nah, ini namanya mubah. Jadi ketika kita bilang mubah, artinya perbuatan tadi, misalkan sebuah perbuatan itu kita bilang mubah. Nah, artinya perbuatan tadi itu nggak punya pahala dan nggak punya iqab. La fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Tidak pula di dalam melakukannya, tidak pula di dalam meninggalkannya. Fayastawi fihi janibal fi'li wat tark. Maka aspek melakukan dan aspek meninggalkannya itu sama, yastawi fihi, sama padanya. Fayastawi fihi janibal fi'li wat tarki. Aspek melakukan dan aspek meninggalkannya yastawi fihi, sama di dalamnya. Nah, begitu. Jelas sampai di sini? Ya, fayastawi fihi janibal fi'li wat tark. Jadi kedua aspek tersebut sama statusnya. Ya, kedua aspek tadi sama statusnya, yaitu aspek apa? Aspek melakukan dan aspek meninggalkan. Kat-ta'ami wasyarab, seperti makan dan minum. Ya sama, mau kita lakukan, mau enggak kita lakukan, ya sama, la iqaba wala thawaba. Ya, la iqaba wala thawaba. Nah, demikian. Mahfum ya? Nah, jadi inilah perbedaan mubah dengan ibahah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jelas ya definisi mubah. Hadza, beginilah dia. Ya. Walil Hanafiyah, kemudian tapi ada catatan di sini oleh penulis, walil Hanafiyah taqsimatun ukhra. Tapi Hanafiyah itu punya maksudnya mazhab Hanafiyah ya, usuliyun Hanafiyah, ya usuliyun minal Hanafiyah, ya. Itu punya pembahagian yang lain. Ya, punya pembahagian yang lain. Haitsu di mana mereka farraqu, mereka membedakan, ya benar. Di mana mereka membedakan antara farad dengan wajib. Jadi farad itu lain, wajib lain. Berarti nambah lagi jadinya. Fardun itu apa, wajib itu apa. Dan mereka membedakan antara makruh tahrim dengan haram. Makruh tahrim lain, haram lain. Jadi berarti tambah 2 lagi. Berarti gini ya, kalau di Hanafiyah wajib, kemudian mandub, kemudian wajib, kemudian farad, kemudian mandub, kemudian makruh tahrim, kemudian haram, kemudian mubah. Nah, itu kalau di Hanafiyah. Intinya kata beliau di sini walil Hanafiyah taqsimatun ukhra. Ya, ada pembahagian lain. Jadi 5 tambah 2 berarti 7 kalau di Hanafiyah, gitulah. Ini Ustaz, ini walil Hanafiyah kan? Walil Hanafiyah ini kan? Kan usul dasar usul fikihnya dari Imam Syafi'i ini. Enggak. Malah
Enggak, mereka punya usul sendiri. Ya, kemarin sudah kita bahas di pembahasan di buku ada, nanti Pak Ayu bisa baca. Ya, jadi usul ini beranjak dari dua beranjak dari dua metode, ya. Ya, ada dua metode. Ya, metode fuqaha sama metode mutakallimin. Metode mutakallimin itu adalah Imam Syafi'i dan yang lainnya jumhur, ya. Metodenya jumhur, metode fuqaha adalah metodenya Imam Abu Hanifah. Hari wafatnya Imam Abu Hanifah, hari lahirnya Imam Malik. Ya. Jadi punya Abu Hanifah kebalik dia. Dibangun dibangun usul di atas para. Nah, iya, usul dibangun di atas para. Itu kalau metodenya Imam Abu Hanifah. Jadi usul mereka dibangun di atas para. Sementara kalau mutakallimin itu mereka membangun fara di atas usul. Nah, begitu. Ya, silakan diulangi lagi ya terkait perkara tersebut. Nah, itulah singkatnya. Namun pertemuan pada kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan ke al-hukm syar'il wad'i. Jadi kita baru bahas al-hukm syar'il taklifi. Ya, al-hukm syar'il taklifi, belum masuk ke al-hukm syar'il wad'i. Ya, insyaallah besok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.